Bab 333. Keluarga Kerajaan Milenium 1. Baru sesudah tidak ada lagi orang dari dua klan yang berdiri di lapangan, Devan berhenti, ekspresinya tampak sedikit kesakitan. Saat ini, Devan punya dua keinginan di benaknya. Salah satunya adalah keinginannya sendiri, mencoba mengendalikan sifat binatang. Yang satu naluri hewani, ingin membunuh semua orang yang terlihat. Saat ini, Devan sedang menghadapi situasi yang sangat berbahaya. Sebelumnya, di Douma, terjadi banyak pembunuhan. Sekarang dia membunuh ribuan orang dengan gila-gilaan. Di dalam hatinya, kebrutalan sifat binatang sudah diaktifkan sepenuhnya. Suatu saat akal sehatnya gagal mengalahkan sifat kejinya. Jika itu terjadi, dia akan direduksi menjadi alat yang hanya tahu cara membunuh. Dia bahkan tidak bisa kembali ke wujud manusia. Pada saat ini, sesosok tubuh dengan cepat muncul di depan Devan. Ini adalah wanita bertopeng. Dia mengulurkan jari putihnya dan meletakkannya di antara alis Devan. Sisik di kepala Devan langsung menghilang. Kemudian, sisik di tubuhnya menghilang. Dan Devan terengah-engah. Dia merasa takut untuk beberapa saat. Saat ini, dia hampir sepenuhnya dikendalikan oleh sifat binatangnya. Untungnya, wanita yang tiba-tiba muncul menyadarkan Devan dengan jarinya. "Kakak senior." Devan langsung bereaksi dan berteriak. Namun, sosok wanita itu sudah tidak terlihat lagi di hadapannya. Devan. Kali ini, Liora langsung melemparkan dirinya ke pelukan Devan dan mulai menangis. Ayah dan ibunya sudah meninggal. Banyak anggota klan Joran juga meninggal. Melihat Liora menangis, banyak orang dari klan Joran yang masih hidup juga menitikkan air mata. Saat ini, setidaknya 2000 anggota klan tewas dalam pertempuran tersebut. Ada banyak sekali orang yang terluka. Ada banyak yang sampai cacat. Ada yang kehilangan tangan, ada yang kehilangan kaki, ada pula yang kehilangan mata. Bahkan Dagon, leluhur klan Joran, lengannya terpotong. Banyak tulang di tubuh Avaris yang patah. Saat ini, klan Joran pasti menderita kerugian besar. Huek. Avaris memuntahkan seteguk besar darah, kemudian seluruh tubuhnya jatuh pelan. Sesudah bertarung, dia tidak bisa bertahan lagi. Bagaimanapun, lawannya adalah Celestial Dewa Bintang 2. Dia bahkan tidak tahu dari mana dia memiliki keberanian untuk bertarung melawan mereka. Untungnya, Devan sudah kembali. Klan Joran menghindari kehancuran. Namun, anggota klan yang sudah mati tidak dapat dibangkitkan lagi. Putri Suci, seorang anggota klan memeluk Avaris. "Aku baik-baik saja, selamatkan yang lain," kata Avaris lemah. Tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap orang mati. Tapi yang hidup, selama masih ada nafas yang tersisa, mereka harus diselamatkan. "Tidak apa-apa Liora, aku bisa menyelamatkan Paman dan Bibi Osval." Devan menepuk punggung Liora yang menangis. "Benarkah?" Ekspresi gembira muncul di wajah Liora. Devan mengangguk dan segera mendatangi Reva. Dia menggunakan jarum emas 9 akhirat untuk mengeluarkan setetes darah Kirin dan memberikannya kepada Reva. Kemudian kepada Osval. Meski Osval terluka lebih parah dibandingkan Reva, namun dia memiliki darah khusus di tubuhnya. Karena itu, aura Osval sebenarnya lebih kuat dari Reva. Devan pun mengeluarkan setetes darah Kirin dan memberikan padanya. "Bawalah semua orang yang terluka parah, mereka yang sudah tak bernyawa, bawa kepadaku," teriak Devan. "Cepat, dengarkan Tuan Armot. Tuan Armot adalah seorang dokter bela diri yang hebat." Ekspresi kebahagiaan muncul di wajah anggota klan Joran. Kali ini Devan tidak menyembunyikannya.
Dia menggunakan langsung darah Kirin untuk mengobati orang dari klan Joran. Orang-orang ini diserang oleh klan Agneya dan klan Bane karena dia harus menyembuhkan mereka. Akhirnya berkat usaha Devan, banyak orang dari klan Joran diselamatkan. Tentu saja, ini bukanlah penyembuhan total. Devan hanya mengembalikan kondisi dasar kehidupan mereka, lalu mereka harus diobati dengan cara biasa. Lagi pula, kali ini terlalu banyak orang yang harus dirawat. Jika semua orang ingin sembuh total, tidak mungkin karena darah Kirin di tubuh Devan bisa terkuras. Meskipun setiap orang hanya menggunakan sedikit darah Kirin, darah Devan berkurang banyak. Devan menjadi sedikit pucat. Dia menunjukkan ekspresi lemah dan kelelahan. Ini pertama kalinya mereka melihat Devan seperti ini. Namun, pengaruhnya signifikan. Pada akhirnya, hanya ada 500 anggota klan Joran yang mati total. Semuanya kembali hidup. Sebaliknya, lengan leluhur klan Joran sudah rusak dalam pertempuran tersebut dan tidak dapat disambungkan kembali. Leluhur Dagon, aku berhutang budi padamu, kata Devan pada Dagon. Tuan Armot, kamu di mana? Jika bukan karena kamu, klan Joran akan tamat hari ini. Dagon menghela nafas. Dari pertama kali dia bertemu Devan hingga saat ini, kesannya terhadap Devan berubah drastis. Pemuda berusia 20-an ini sepenuhnya merobohkan pengertiannya tentang kejeniusan. Avaris sudah menjadi seorang jenius yang tiada taraf sebelumnya. Tapi bakat Devan jauh berkali-kali lipat daripada Avaris. Jika Dagon tahu Devan baru berlatih 3 tahun, dia pasti kaget. Keluarga Osval akhirnya bisa disembuhkan Devan. Namun mantan pemimpin klan Joran, Grimbal, tidak selamat. Dia terluka parah. Separuh kepalanya dipotong. Bahkan Devan tidak bisa menyelamatkannya. 18 istri Grimbal dan 30-an anak perempuannya menangis terseduh-seduh. Rainer, yang kembali ke klan Bane, tampak pucat pasi. Mengerikan, mengerikan. Saat ini, dia bahkan tidak mempunyai keberanian untuk melawan Devan lagi. Lupakan saja, Rainer tidak akan menaruh dendam pada Devan. Jangan sampai memprovokasi dia. Rainer menelan ludahnya. Gawat, ketua klan. Pada saat ini, seorang anggota klan datang untuk melapor. Katakan padaku, tidak akan ada yang lebih buruk dari sekarang, kata Rainer kepada orang itu. Tuan muda, Tuan muda. Ada apa dengan Tuan muda? Mata Rainer menjadi gelap. Tuan muda, dia sudah mati. Mana mungkin? Rainer tidak percaya sama sekali. Avel sekarang berada di Douma. Apalagi dengan Akira. Siapa yang bisa membunuh Avel di tangan Celestial Dewa Bintang 3 Akira? Akira Gekomi juga mati. Konon yang melakukannya adalah seorang bernama Devan, kata anggota dari klan Bane dengan gemetar. Apa katamu? Rainer benar-benar tercengang. Putranya, Avel, dibunuh oleh Devan. Dia tidak percaya dan tidak mau mempercayainya. Dia langsung menelepon untuk memastikan. Pada akhirnya, hasilnya sama dengan apa yang dilaporkan oleh pelayan itu. Tidak hanya Avel dan Akira yang terbunuh, tapi 10 Celestial Dewa Douma juga terbunuh. Rainer, dari mana asal-usul pria bernama Devan itu? Dia juga sangat marah. Dia berharap bisa menguliti Devan. Tidak. Saat Rainer tahu putranya pasti sudah mati, seluruh tubuh Rainer roboh ke tanah. Sesudah beberapa saat, dia berdiri dengan ekspresi kebencian di wajahnya. Tidak, aku harus membalaskan dendam anakku. Rainer sudah berencana untuk tidak memprovokasi Devan lagi. Namun dia sekarang tahu putranya sudah dibunuh Devan. Dia tidak tahan lagi. Hubungi semua keluarga kerajaan segera.
Rainer tahu mustahil mengalahkan Devan sendirian. Hanya dengan bergabung dengan keluarga kerajaan lain, dia bisa punya peluang untuk menang. Keluarga kerajaan lainnya sangat terkejut saat mendapat kabar tersebut. Bersambung. Bab 333. Keluarga Kerajaan Milenium 2. Seorang pejuang dari dunia luar bisa membunuh tetua keluarga kerajaan. Yang paling menakutkan adalah Devan baru berusia 20-an. Bakat seperti itu. Dalam beberapa tahun lagi, bukankah dia mungkin sudah jadi ketua keluarga kerajaan? Menghadapi seorang jenius yang menakutkan, keluarga kerajaan hanya punya dua metode. Pertama, memasukkan dia ke dalam klan mereka. Kedua, binasakan dia. Anak ini harus disingkirkan, jika tidak, masa depan keluarga kerajaan akan terancam. Aku pikir kita bisa merekrut anak ini ke dalam klan. Saat ini, keluarga kerajaan langsung terpecah menjadi dua faksi. Satu kelompok ingin membawa Devan ke dalam. Satu faksi ingin Devan mati. Namun, mayoritas ingin Devan mati. Sebab, jika Devan masuk dalam keluarga kerajaan, sebuah masalah akan muncul. Devan harus bergabung dengan keluarga kerajaan mana. Tidak peduli keluarga kerajaan mana yang bergabung dengan Devan, keluarga kerajaan lainnya tidak akan setuju. Oleh karena itu, cara terbaik adalah dengan membunuhnya. Sayang sekali jenius abadi seperti itu harus dibunuh. Bagaimana kalau kita memanggilnya untuk bertarung secara adil? Ketika saatnya tiba, semua orang akan bergantung pada kemampuan mereka. Jika pada akhirnya dia tidak bergabung dengan keluarga kerajaan manapun, kita masih bisa membunuhnya, kata seorang tetua beralis panjang. Alisnya panjangnya lebih dari 30 cm. Dia adalah pemimpin klan Laser. Menurutku Laser benar. Meskipun dia sudah melakukan kejahatan keji, dia tetap harus diberi kesempatan. Apa itu berarti kematian anakku sia-sia? Kematian ketua klan Agneya juga sia-sia. Sesudah mengetahui hasil perbincangan beberapa kepala keluarga kerajaan, Rainer tampak marah. Ketua Rainer, aku bisa memahami suasana hatimu. Sejauh yang aku tahu, kalianlah yang memprovokasi dia lebih dulu. Meski begitu, Rainer tetap merasa seperti anjing yang sedang marah besar. Tapi dia tetap tidak bisa mengubah hasilnya. Bagaimanapun, ini adalah keputusan yang dibuat bersama oleh seluruh keluarga kerajaan. Dia memang klan yang galak tapi sama sekali tidak bisa apa-apa. Keparat, Dera Jalang itu, bukankah kamu bilang ingin balas dendam secara pribadi dengan Devan? Kenapa kamu biarkan dia hidup begitu saja? Rainer mengutuk dalam hatinya. Tentu saja, dia hanya mengutuk dalam hatinya. Dia benar-benar tidak berani memarahinya. Wanita sialan itu, konon, bahkan berani menghajar pemimpin klannya sendiri. Dalam beberapa hari berikutnya, Devan sedang memulihkan diri di klan Joran. Bagaimanapun, banyak darah Kirin yang hilang. Tidak seorang pun boleh mengungkapkan tentang darah Tuan Armot yang bisa menyelamatkan kita, jika tidak, dia akan dihukum dengan hukuman mati. Avaris langsung memberi perintah. Jelas, dia juga tahu kalau darah Devan sungguh luar biasa. Efeknya bahkan melebihi darah binatang aneh. Begitu berita ini bocor, mungkin akan membuat keluarga kerajaan khawatir. Devan tidak takut dengan keluarga kerajaan. Memangnya kenapa harus takut dengan keluarga kerajaan? Terlebih lagi, ada beberapa sosok yang sangat hebat di keluarga kerajaan. Seperti klan Sone.
Dikatakan bahwa pelatihan Master Klan Sonong mungkin sudah mencapai tingkat Celestial Omega. Celestial Dewa saja sudah jadi penopang keluarga kerajaan. Dan seberapa mengerikankah alam Celestial Omega yang lebih kuat dari realem Celestial Dewa? Bagaimanapun, Avaris hanya pernah melihat segelintir Celestial Omega. Masing-masing dari mereka adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Hanya dengan hentakan kakinya dapat menyebabkan gempa bumi di keluarga kerajaan. Bukankah ini sangat menakutkan? Devan sedang berjemur di bawah sinar matahari di halaman, ekspresinya terlihat sedikit lelah. Kini satu-satunya wanita di sampingnya adalah Liora. Arsaya dan Nessa membangun kembali istana Arsaya. Tasya pun ikut pergi bersama mereka. Tadinya Tasya berencana menginap dan menunggu Devan. Namun Arsaya mengejek dia. "Kak Tasya, kamu hanyalah seorang High Master. Dengan tingkat pelatihanmu, kamu bahkan tidak akan kuat menemani Kak Armot begadang sepanjang malam. Kenapa kamu tidak ikut aku ke istana Arsaya dan aku akan mengajari mantra hati giok? Nanti, kamu bisa mencuri kekuatan Kak Armot. Lalu kamu bisa bermain Kak Armot sepanjang malam." Ucapan Arsaya sungguh membuat Tasya tertarik. Para wanita di sekitar Devan sekarang semuanya sangat kuat. Dia ingin membantu Devan, tapi dia tidak mampu. Dia benar-benar ingin meningkatkan dirinya. Tapi entah bagaimana melakukannya meski tidak berlatih mantra hati giok, tapi masih bagus untuk meningkatkan pelatihan. Karena itu, dia akhirnya memilih pergi bersama Arsaya. Dan Liora pun sengaja menghindari Devan. Bukannya Liora tak mau bersama Devan. Namun dia tahu Devan menderita kerugian besar demi menyelamatkan klan Joran. Dia tidak tega lagi kalau Devan harus menderita. Padahal, sesudah beberapa hari berlatih, kondisi tubuh Devan sudah hampir pulih. Karena tidak ada yang dilakukan, saatnya menggerakkan otot. Rasa dingin muncul di wajah Devan. Matanya juga menunjukkan hawa pembunuh. Dia mengatakan bahwa setiap orang yang hadir pada hari itu akan mati. Tapi Rainer lolos. Kini, dia sudah pulih. Saatnya menyelesaikan masalah dengannya. Namun, sebelum Devan berangkat, dia menerima surat undangan. Itu dari keluarga kerajaan. Dan itu bukan satu keluarga kerajaan. Itu beberapa anggota keluarga kerajaan. Awalnya Devan terlalu malas untuk pergi. Namun ia melihat bahwa di antara keluarga kerajaan yang mengundangnya, sebenarnya ada klan Bane. Dengan begitu dia tidak usah repot-repot mencari Rainer. "Tuan Armot, jangan pergi," Avaris berkata kepada Devan dengan ekspresi serius. Rupanya, dia juga menerima pesan itu. Bagaimanapun, klan Joran saat ini hampir tidak bisa dianggap sebagai klan kerajaan. Orang-orang itu ingin mengundang Devan ke dalam keluarga kerajaan. Namun hasil akhirnya sebenarnya sudah bisa ditebak. Tidak mungkin keluarga kerajaan manapun mengizinkan makhluk sekuat dia bergabung dengan keluarga kerajaan lainnya. Oleh karena itu, jika Devan benar-benar pergi, hanya ada satu hasil, yaitu adalah kematian. "Jangan khawatir, aku hanya ingin melihat seberapa kuatnya keluarga kerajaan." Devan menyipitkan matanya. Jelas, dari beberapa pertarungan di antara dia dan keluarga kerajaan, dia merasa keluarga kerajaan tampaknya tidak sekuat itu. Ini berbeda. Keluarga kerajaan yang kamu hadapi beberapa hari lalu seperti klan Rainer dan klan Agneya, pada dasarnya berada di urutan paling bawah dalam keluarga kerajaan. Sejarah keluarga mereka hanya berumur beberapa ratus tahun. Di antara keluarga kerajaan, ada beberapa yang sangat menakutkan. Warisan mereka bahkan lebih dari 1000 tahun, mereka disebut keluarga kerajaan milenium, kata Avaris dengan ekspresi serius. Keluarga kerajaan milenium. Devan sedikit terkejut.
Di luar dugaan, terjadi perbedaan pendapat di kalangan klan Platonia. Avaris, ya, tidak hanya ada perbedaannya, tapi perbedaannya juga sangat besar. Keluarga kerajaan milenium sudah mengumpulkan warisan selama ribuan tahun. Hal-hal yang diwariskan selama ribuan tahun tidak sebanding dengan keluarga kerajaan biasa. Kali ini akan ada seseorang dari keluarga kerajaan milenium yang menghadiri pertemuan puncak. Bersambung.